Kesalahanku sebagai pendidik. Saat duduk di bangku sekolah dasar, aku bercita-cita menjadi pramugari. Bagiku, pramugari adalah profesi yang sangat istimewa. Setiap kali melihat pramugari, aku selalu melihat perempuan yang cantik, anggun, ramah, dan multitalenta. Ternyata, menjadi anak kecil itu sangat membahagiakan, sebab aku tak perlu memikirkan bahwa aku anak orang miskin, tidak bertubuh ideal, dan tidak cerdas. Tentu masalah ekonomi keluargaku membuatku aku tidak akan mampu meraih cita-cita itu. Namun, hal terindah di masa anak-anak adalah aku bebas berhayal. Luar biasa. Saat itu aku sungguh berani bercita-cita sebesar itu. Teringat hal itu, kini aku menertawakan diriku sendiri. Aku hanya bisa bercita-cita, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Ternyata Tuhan menggariskanku untuk menjadi seorang pendidik. Saat ini aku bekerja sebagai guru. Pengalaman hidup yang pahit dan serba sulit membuatku memiliki keinginan untuk mempermudah dan bermanfaat untuk orang lain. Berawal dari memperoleh beasiswa SMK selama 3 tahun dan kuliah gratis selama 4 tahun, membuatku termotivasi untuk berbagi ilmu yang telah kuterima. Aku harus mengabdi untuk Indonesia. 2016, aku membangun kegiatan belajar bersama dengan anak-anak sekitar kos. Setiap hari Minggu dan kuberi nama Gria Impian. Kami belajar bersama-sama di ruang kos berukuran 3x3 meter. Berawal dari 3 anak menjadi 40-an anak. Banyak kekecewaan yang kuterima saat aku membangun kegiatan ini. Niat berbagi ilmu dengan tulus, tanpa memungut biaya, tapi ada orang merespon tidak menyenangkan. Orang itu telah berburuk sangka dengan mengatakan bahwa aku berpura-pura baik. Efek dari perkataan itu, banyak anak tidak mau belajar. Namun, aku mensyukuri setiap anak yang datang dengan penuh semangat. Meskipun mendung, bahkan hujan deras, banyak anak tetap datang ke kos untuk belajar. Wajah-wajah anak kecil itu membuat hatiku luluh terharu. Mereka menggendong tas dan memakai mantel penuh semangat. Mereka adalah obat rasa sakit hatiku. Suatu hari, aku mengajari anak-anak untuk menghafalkan doa sehari-hari. Saat itu, aku mengajari mereka doa mau tidur dan bangun tidur. Tiba-tiba, Ibu guru, saya tidak bisa menulis, teriak seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Baik, mana bukumu? Nanti ibu guru tuliskan, jawabku. Anak itu masih TK dan belum mampu menulis dengan baik. Dia adalah anak satu-satunya yang memanggilku dengan sebutan ibu guru. Padahal, aku mengajari anak-anak untuk memanggilku dengan sebutan kakak. Setelah selesai menulis, aku menyerahkan buku itu. Tiba-tiba anak itu memanggilku. Ibu guru, ini ya tulisan ibu, tanya anak itu sambil menunjukkan tulisanku. Iya, nanti sampai di rumah minta ibumu untuk mengajarimu dan dihafalkan ya, kataku dan anak itu pun mengangguk. Perkataanku pun sepertinya membuat dia resah dan berbisik-bisik dengan kedua kakak sepupunya yang sama-sama sedang belajar. Aku pun tak memperhatikan anak itu dan memperhatikan anak lainnya.
Lalu, dengan tanggap, dua anak itu menyampaikan keresahan anak laki-laki itu. Kak Tuti, dia nggak punya ibu, kata mereka serentak. Hatiku luluh lantak seperti tersandar petir di sore hari, sambil memandangi wajah anak laki-laki itu. Anak itu merasa bingung saat aku mengatakan, minta ibu mengajarimu. Aku pandangi sekali lagi wajah anak polos itu. Aku pun tak bisa berkata apa-apa. Oh ya? Tanyaku masih sedikit bengong, tak tahu harus bagaimana. Shh, jangan bilang-bilang, tidak boleh bilang begitu, kata anak laki-laki itu kepada kedua kakaknya. Hatiku hancur mendengar suara itu. Iya kak, ibunya kabur, kata mereka lagi. Pernyataan itu membuat aku seolah sedang ke dunia lain. Aku mencoba menenangkan diri. Lalu, kamu tinggal bersama siapa? Aku tinggal dengan Uwa, Kakung, dan ayah, jawabnya. Lagi-lagi aku patah hati. Namun kali ini telah kubuat sendiri dengan mengatakan hal itu. Baik, kalau begitu nanti kamu minta ayah yang mengajarimu ya, kataku merasa bersalah dan anak itu pun mengangguk. Ya sudah, sini ibu peluk. Aku membuka kedua lengan tanganku. Iya sana dipeluk Kak Tuti, kata kedua kakaknya. Tidak mau. Kenapa? Tanyaku. Kan ibu bukan ibuku, jawab anak itu polos. Ya, ini ibumu, ibu gurumu. Sini bujuku. Anak itu pun tersipu malu dan semua bersorak-sorak. Peristiwa itu adalah kesalahan terbesarku sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, aku tidak mengetahui latar belakang anak-anakku. Betapa aku tidak perhatian dan kurang peduli terhadap mereka. Lalu, aku mencoba untuk mengunjungi rumah-rumah anak, untuk bersilaturahmi dengan keluarga mereka, dan mengetahui kondisi keluarga mereka. Bahkan, anak-anak sangat antusias dan bahagia saat aku berkunjung ke rumahnya. Aku juga disambut baik oleh orang tuanya. Mereka sangat berterima kasih karena aku telah berkunjung. Aku sadar dan belajar bahwa menjadi seorang pendidik tidak hanya cukup memberi ilmu, tetapi aku juga harus mampu mengetahui latar belakang mereka yang membentuk perilaku anak-anak. Pengalaman itu menyadarkanku untuk lebih peka kepada sesama dan berhati-hati dalam berkata. Semoga pengalamanku ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran khususnya bagi diriku dan sesama pendidik. Inilah cerita yang sudah pernah saya tulis dalam kumpulan karya inspirasi yang berjudul Sensu.